Kadang hari ini acaranya pembukaan Zikir Wamima. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya resmikan ya Majelis Zikir Wamima di Blok Tajuk ini. Harinya silakan pilih malam atau siang, yang bagusnya malam, seminggu sekali, apa jatuh hari malam Jumat, malam, terserah, kesepakatan bersama. Nanti di dalam pembacaan Wamima barangkali ada makna-makna yang kurang jelas, silakan dikonsultasikan ya, begitu kira-kira. Sebagai kata pendahuluan untuk pembukaan Majelis Zikir Wamima ini, saya ingin menyampaikan apa sih filosofisnya. Kok Buya Sakur ini kok paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa. Setahun sekali kita ngajak puasa di hutan khalwat 40 hari, betul nggak? Kemudian setiap minggu kita ada majelis istighosah di pantai Tegalagung, ribuan orang yang ikut. Kemudian di pondok, apalagi tiap malam di pondok mah. Apa maksudnya ngajak-ngajak orang berdoa? Saya selama ini merasa tidak pernah minta sumbangan ke masyarakat kok bikin pondok. Betul, ngajak aja. Nggak pernah minta, nggak celamit, nggak bagi-bagi amplop, enggak. Saya minta sama Allah saja. Kepada masyarakat saya hanya mengajak mereka, yuk berdoa kepada Allah. Kenapa sih ya? Karena bagaimanapun juga ini kata kuncinya adalah ad-du'a mukhul ibadah. Kalau as-sholatu imaduddin, tapi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya, otak. Doa itu otaknya agama. Jadi yang mengendalikan itu otak, bukan? Tingkah laku kita yang mengendalikan siapa? Otak kan. Nah itu. Nah kalau sholat itu tiang agama. Itu tadi sudah kita bahas. Di artinya kenapa doa ini disebut otak agama? Atau dengan istilah lebih benarnya, intinya agama lah. Kenapa? Satu, karena di dalam kita berdoa itu tidak bisa tidak, pada saat kita berdoa ada pengakuan dalam diri kita bahwa Dia adalah Tuhanku yang layak diminta. Betul nggak? Kalau kita tidak melihat tidak layak, tidak mungkin kita meminta. Kalau saya minta uang 1 juta kepada Pak Haji Muzaki, pantas, betul nggak? Ya, kandang ayamnya masih banyak kok. Iya. Tapi kalau saya minta 1 juta kepada Mang Kadim tukang macun, layak nggak? Nggak layak dong. Itu satu. Berarti kita dalam berdoa adalah mengakui Allah sebagai Tuhan yang layak diminta, betul? Itu satu. Dan yang kedua, engkau mengakui dirimu sendiri sebagai hambanya. Karena bagaimanapun kita dalam beragama sesungguhnya adalah ada kontrak monoloyalitas dengan Tuhan yang kita baca berulang-ulang dalam Fatihah setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya bukan aku mengabdi kepadamu dan aku meminta pertolongan kepadamu, bukan. Tapi maknanya hanya kepada engkau saja kami mengabdi dan hanya kepada engkau saja kami minta pertolongan. Takdimul ma'mul yufidu ma'nal ikhtisas. Mendahulukan objek di pertama itu membuat makna itu menjadi eksklusif. Hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Artinya kami tidak mengabdi kepada siapapun. Hanya kepada engkau saja kami minta pertolongan. Maknanya kami tidak akan minta pertolongan kepada siapapun. Itulah kontrak monoloyalitas dengan Tuhan. Itulah makanya disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah semuanya itu.
Jadi artinya bahwa itulah bahwa inti ibadah adalah pengakuan dia Tuhan dan kita sebagai hamba. Tuhan namanya Khalik, kita namanya makhluk. Nah, hubungan antara Khalik dan makhluk itulah akhlak. Ini yang jadi persoalan. Akhlak itu bukan moral, akhlak bukan etika, akhlak bukan budi pekerti. Akhlak itu jamak dari khuluk. Khuluk itu dari fi'il kholaqa. Kholaqa itu adalah mencipta. Yang mencipta namanya Khalik, yang dicipta namanya makhluk. Hubungannya adalah akhlak. Paham kan? Itu persoalannya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya engkau masih berdoa kepada Tuhan, itu sebagai satu indikator yang dapat saya pastikan bahwa di dalam hatimu dirawat harapan, bahwa engkau masih merawat harapan. Katakan 100 kali kamu terjatuh, tapi ketika di hatimu ada harapan, aku yakin engkau akan bangkit lagi. Betul? Ini luar biasa. Orang nggak mengerti. Yang kita berdoa itu masih ada harapan. Sekalipun mertua sudah angkat tangan, ibu angkat tangan, saudara menyatu, Allah yang tidak pernah angkat tangan siap membantumu. Ada harapan. Jadi harapan kita bukan kepada manusia, kepada Tuhan juga pada akhirnya. Sekalipun berkali-kali engkau tumbang, engkau belum gagal ketika engkau masih bangkit. Betul enggak? Sebabnya engkau bangkit adalah karena dalam hatimu masih ada harapan. Yang paling berbahaya adalah ketika Anda putus asa, baru Anda gagal. Dan putus asa disebabkan karena harapan sudah mati. Sudah tarik napas, wis nyerah, kapok. Itu persoalannya. Jadi makanya harapan itu penting selalu dirawat. Nih, orang sakit saja, kalau harapannya nggak ada, mati. Hanya karena sedih saja, mati. Kecewa, mati. Marah, mati. Ya, ini masalah psikologis, itu bisa membuat orang mati kok. Saya mau cerita. Ada seorang ibu, orang tua, ya tadi itu, kena penyakit kanker stadium 4. Diobati oleh dokter, sembuh alhamdulillah, karena dia masih ada harapan. Selalu berdoa kepada Tuhan, aku minta sembuh, aku yakin yang menyembuhkan hanya Engkau ya Allah, dokter hanya bisa ngobati saja kok. Betul enggak? Akhirnya dia pergi ke Mekah di sana. Tiap hari mandi pakai air Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Zam-Zam 5 sudibalah, ada keimanan yang tadi saya terangkan awal ceramah saya. Yakin Allah bisa, yakin Allah bisa. Alhamdulillah sembuh. Dokternya juga kaget, ya Allah bukan main. Lalu ditanya, ibu tinggal di mana? Di rumah. Dengan siapa? Sendirian. Nenek-nenek di rumah sendirian. Kayak tadi ceritanya tuh, anak-anaknya tempat di kota yang lain. Kata dokter, bu, jangan sendirian, barangkali mati, nggak ada yang tahu, busuk di jalan nantinya. Jadi gimana? Ya cari pembantu tinggal situ, atau ibu ikut sama anak. Punya anak nggak? Punya. Ya udah, sama anak aja lebih enak. Akhirnya si ibu itu datang ke anak perempuannya di kota yang lain. Dia bilang, saya kata dokter suruh tinggal di sini biar ada temennya, sudah tua, nggak ada yang ngurusin. Anaknya itu jawabnya begini, mama, tinggal bersama saya malah tidak keurusan nantinya. Saya hanya kerja, suami saya kerja, yang ngurusi siapa? Jadi sebaiknya mama saya titipkan saja di rumah orang jompo, nanti saya yang bayar semuanya. Kayak apa sedihnya seorang ibu, betul enggak? Oleh ngopeni sing cilik mula, oleh nyewoki. Iya, kari siraku metune sing dinok. Sing nyewoki siraku sapa?
Bengene ngolor-ngolor kopek siapa siraku. Sakit hatinya akan dititipkan di orang rumah jompo. Kesedihannya itulah tidak hanya 1 minggu mati kok. Sedihnya bukan main. Itu gak usahlah bersedih lah. Ya udahlah. Semacam itu. Jadi tadi harapan sembuh. Begitu sedih mati. Pentingnya harapan dalam kehidupan. Makanya dokter juga nggak boleh sama pasien, Pak, lebih pulang saja karena harapan hidupnya sudah tipis sekali. Berarti buang-buang duit aja. Ya cepat mati. Dokter itu bilang, Pak, yang kena kanker ribuan orang sembuh semuanya kok, kecil. Ya, ini makan obatnya. Percaya, gitu dong, sugesti. Nah, itulah makanya doa juga itu sesungguhnya menjadi alat sugesti kepada diri kita sendiri. Katakan, Allah bisa, Allah mampu, Allah kuasa, begitu dong. Jadi self suggestion itu penting, nggak usah mencari motivator untuk mensugesti kita mensugesti sendiri melalui doa itu. Katakan Allahumma, Allahumma, kan begitu persoalannya. Jadi itulah kira-kira secara filosofinya. Mungkin kalau saya terangkan falsafat doa mungkin atau psikologi doa itu mungkin nggak selesai sampai pagi barangkali. Ya intinya itu aja, yaitu satu, mukhul ibadah, karena kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, dan hubungannya adalah akhlak. Kemudian merawat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, merawat harapan dalam diri kita bergantung hanya kepada Allah sesuai dengan kontrak monoloyalitas. Monoloyalitas kesetiaan tunggal, maksudnya hanya kepada Allah kita bekerja untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang itu aja secara resmi dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai majelis dzikir Wamima di blok Tajuk ini. Dah segitu saja, mangga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.